Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Reformasi. Podcast yang membahas berbagai isu sosial dan sejarah dari sudut pandang masa kini. Perkenalkan, namaku Moreno. Dan nama aku George. Nah, di sini kita bakal ngobrol ini tentang isu-isu penting yang sering kali luput dari pencapaian sehari-hari. Padahal dampaknya gede banget buat kehidupan kita semua, terutama sebagai warga negara. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang mungkin udah lama, tapi dampaknya itu masih kerasa sampai sekarang. Nah, dan tema itu kita hari ini adalah untuk menelusuri kebenaran tragedi Trisakti dan Semanggi, suara reformasi dan relevansinya dengan Pancasila hari ini. Tujuan obrolan hari ini bukan cuma buat mengingat sejarah, tapi juga buat memahami lebih dalam kenapa tragedi Trisakti ini relevan untuk masa sekarang. Karena keadaan masih mandek, dan apa hubungannya ini dengan Pancasila yang kita hafal, tapi konon katanya itu tidak nyata pada saat menggunakan itu. Nah, kalau gini kita langsung aja mundur sedikit ke akhir dekade 1990-an, di mana pada tahun 1998 seperti kita tahu Indonesia lagi kacau pada saat itu. Di mana seperti yang digambar ya, terjadi banyak perusuhan dari warga dan juga ada krisis ekonomi yang terjadi, harga-harga melonjak, pengangguran meningkat, dan kepercayaan rakyat ke pemerintah pun pada Soeharto waktu itu turun. Dan waktu itu juga suara perubahan paling nantang datang dari mahasiswa. Mereka turun ke jalan seperti yang digambar, bukan buat gaya-gayaan, tapi karena mereka nggak melihat tidak keadilan terus dibiarkan. Nah, di tengah semangat itu, di tanggal 12 Mei 1998 terjadi namanya tragedi Trisakti, di mana terdapat 4 mahasiswa yang gugur ditembak aparat di halaman kampus mereka sendiri, Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Di mana antara mereka nama-namanya adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royang, Handriawan Sili, dan Heri Hartanto. Dan bukan cuma pas Trisakti, setelah Soeharto mundur masih ada 2 kejadian guys yang makin brutal, yaitu Semanggi 1 pada tahun 98 dan Semanggi 2 pada tahun 1999. Puluhan orang gugur, tapi sampai sekarang itu masih belum diadili. Nah, ini juga bukan sekadar catatan kelam, tetapi juga pertanyaan terbuka, di mana keadilan? Apakah negara benar-benar menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab seperti yang ada di sila kedua Pancasila kita semua tahu? Baik semuanya, aku ingin memperkenalkan dulu 4 narasumber yang akan berbicara di dalam podcast kita teman-teman. Kita mulai dari yang paling ujung. Perkenalkan, nama saya Delvin. Saya di sini acting sebagai Adi Wirawan yang merupakan aktivis HAM dalam aksi Semanggi 1. Saya Setio, saya akan berperan sebagai Tika Larasati. Saya merupakan seorang aktivis kampus yang mempermasalahkan HAM di generasi sekarang. Sekarang Evan. Saya Evan Farhanliswanto, saya berperan sebagai Dr. Yudi yang merupakan dosen sejarah Indonesia di Universitas Nasional. Halo, saya Jason. Saya berperan sebagai Rina. Saya merupakan jurnalis senior. Oke, kita masuk. A few moments later. Oke, kita masuk ke bagian utama dari obrolan kita hari ini, teman-teman. Membedah tragedi Trisakti dan Semanggi dari berbagai sisi. Kalau kita bisa lihat dari 4 sisi, teman-teman. Mereka ini dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kalau gitu kita mulai aja langsung dari Bang Adi. Kalau kita tarik lebih luas nih, apa sih yang sebenarnya dirasakan mahasiswa pada waktu itu? Apa yang bikin kalian sampai nekat turun ke jalan terus menerus bahkan dalam kondisi berbahaya? Wah, waktu itu sih kita semua ngerasa kan, ini bukan lagi soal mahasiswa aja, ya kan? Ini juga soal masa depan bangsa. Terus juga kita lihat orang tua kita nganggur, harga naik terus, KKN merajalela, rakyat disiksa sistem kan. Dan kampus itu jadi satu-satunya ruang yang masih punya kebebasan, makanya kita gunain itu. Tiap hari kita diskusi, buat selebaran, nyiapin orasi, bangun posko-posko demokrasi. Ada yang fokus logistik, ada yang dokumentasi. Dan ketika teman kita gugur di Trisakti, rasanya itu jadi lucu. Kalau kita diam, mereka mati sia-sia. Jadi tragedi Trisakti itu yang membuat makin kuatnya solidaritas itu. Ya dong. Kita nggak kenal semua korban sih. Cuman kita tahu mereka berjuang buat kita juga. Makanya aksi-aksi setelah Trisakti makin masif, walau makin berbahaya. Oke, kalau gitu Mbak Rina sebagai jurnalis di lapangan, apa yang kembali dalam posisi?
Anies di lapangan, apa yang Mbak lihat dari sisi aparat waktu itu? Apa mereka melihat memang diperintahkan untuk represi? Jadi ya, pada saat kami coba dari situ, kami mewawancarai secara diam-diam ya, misalnya ada TNI dan beberapa polisi. Mereka itu tidak pernah ada omongan secara langsung bahwa disuruh perintah menembak. Namun ada indikasi bahwa kejadian di sana kan sangat genting ya. Jadi suasananya itu sedang siaga tinggi. Jadi bahkan sampai anak-anak yang ada di pinggir jalan itu dilempar oleh oknum itu gas air mata. Jadi dan satu hal yang penting itu bahwa banyak perwira yang di lapangan itu sebenarnya kasihan kepada anak-anak tersebut. Namun mereka takut karena ada otoriter dari atas, komando dari atas yang mereka tidak bisa menolak. Berarti dari itu tadi bisa dibilang pas itu sistem otoriter itu merajalela ya, bahkan sampai ke aparat-aparat negara. Ya betul sekali. Makanya ini bukan cuma soal individu-individu saja, tapi ini soal sistem yang kejam, di mana semua orang itu yang melawan, termasuk anak-anak itu pun ditindas oleh sistem tersebut. Nah, Dokter Yudi, tadi kan Mbak Rima bicara soal sistem ya, nah sebagai dari akademik sisi, bagaimana sebenarnya kita harus melihat peristiwa Trisakti dan Semanggi dalam konteks sistem pemerintahan Kalau kita bicara dari perspektif politik, jadi masa Orde Baru itu sebenarnya sistemnya semi otoriter karena ada pemilu, ada partai politik, tapi semuanya itu dikontrol oleh pusat. Dan kalau ada gerakan bawah rumput seperti mahasiswa, itu mereka dianggap sebagai ancaman. Kalau saya mengacu pada artikel Whiteboard Journal tahun 2023 yang judulnya itu Trisakti Semanggi I and II Shootings, Vulnerability Politics and Impunity, itu menyebutkan bahwa tindak kekerasan terhadap mahasiswa itu merupakan upaya mempertahankan hegemoni kekuasaan melalui kontrol represif terhadap ruang publik. Dan kalau dikaitkan dengan Pancasila itu jelas mengingkari sila kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena negara saat itu tuh gak mengedepankan dialog, tapi mengedepankan kekerasan. Menarik banget ya teman-teman. Tapi sekarang saya mau tanya ketika sebagai mahasiswa masa kini, bagaimana kamu mengambil ulang semangat 98 dari zaman dulu tuh sampai sekarang tuh relevannya gimana gitu? Jujur aja waktu saya pertama kali mendengar tentang peristiwa Trisakti dan Semanggi ini, saya tidak terlalu peduli atau tidak memberikan perhatian saya gitu. Tapi sebagai seorang aktivis mahasiswa yang harus mempelajari dan memperjuangkan kemerdekaan kita, tentu saja ternyata yang mereka rasain dengan yang kita rasain sekarang itu sama saja. Kita marah dengan ketidakadilan, kita sangat kecewa dengan negara kita. Gue juga belajar bahwa keberanian itu bukan cuma masalah kita turun ke jalan atau gimana, tapi konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Kita juga punya PR yang sangat besar. Melanjutkan perjuangan itu kita bisa melewati dengan cara-cara yang berbeda, seperti biasa dengan kita melakukan riset-riset, kita melakukan analisa, kampanye digital, ataupun masih banyak lainnya. Nah, jika kalau melihat nilai-nilai Pancasila pada sekarang ini, gimana kalau rasanya? Masih relevan? Menurutku masih relevan banget, tapi seringkali hanya menjadi jargon doang. Kita hanya menghafal sila-sila dari SD, tetapi kita tidak mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau keadilan sosial itu nyata, tapi kenapa korban Semanggi atau korban Trisakti belum masih mendapat keadilan hingga saat ini? Padahal sudah mau 20 tahun, sudah lebih malah. Nah, makanya gua dan teman-teman itu kita mencoba membawa nilai-nilai kembali ke makna dasarnya, di mana kita itu bukan inti negara, tapi kita justru pengen negara kita kembali ke jati dirinya lewat dengan Pancasila yang memiliki arti sesungguhnya. Saya setuju dengan Dika, dan itu yang perlu digarisbawahi bahwa reformasi itu bukan sekedar jatuhnya rezim,
tapi itu proses terus-menerus menuju masyarakat yang adil. Dan mahasiswa, baik dari dulu kita sekarang, itu selalu menjadi penjaga moral bangsa. Dan juga media massa itu juga punya peran penting ya dalam itu. Jangan pernah berhenti bersuara. Bahkan ketika suara itu sangat kecil, itu akan menjadi gembang yang sangat besar. Gue seneng sih dengar semangat anak muda kayak Tika. Artinya belum padam. Yang penting jangan biarkan kita terpecah dan dilupakan aja sih. Ini benar-benar diskusi yang dalam ya guys. Kita membahas dari sejarah, narasi media, trauma korban, sampai ke peran mahasiswa zaman sekarang. Dan yang paling penting, kita hubungkan semua ini dengan nilai Pancasila secara nyata, bukan sekedar hafalan. Oke, tadi kita udah cukup banyak ya untuk ngobrol banyak soal sejarah dan referensi nilai Pancasila. Tapi sekarang gue pengen nih kita tarik ke hari ini. Apa sih yang terjadi sekarang yang bikin perjuangan 98 itu masih relevan? Nah, benar banget. Contohnya, kita bisa lihat dari beberapa kasus pembatasan kebebasan berpendapat belakangan ini, kayak waktu aksi penolakan UU Cipta Kerja pada tahun 2020 dan 2023. Banyak mahasiswa turun ke jalan, tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi menjelekan mahasiswa, melawan mahasiswa dengan memberi gas air mata atau semacamnya. Dan sekali itu. Bahkan juga ada wartawan yang dilaporkan cuma karena ngeliput atau akan aktivitas di atas. Itu nunjukin kalau suara rakyat itu masih rentan dibungkam. Jika lu sendiri sempat turun juga kan pada aksi demo tersebut, lu merasa gak ada kemiripan-kemiripan? Sempat. Nah, kemiripan itu benar sekali. Malahan polanya hampir sama dengan yang lama. Aksi damai. Terus tiba-tiba kita dibubarin paksa. Temen gue juga pernah ditarik pas masih baca orasi. Nah, sehingga kita mikir gitu, apa bedanya zaman sekarang dengan zaman dulu? Kalau kebebasan kita masih dibatasi dan negara kita masih alergi akan kritik. Makanya, yang dulu kami perjuangkan belum selesai. Dulu kami lawan otoriter. Sekarang kalian lawan impunitas dan pembungkaman digital. Bentuknya beda, tapi semangatnya harus sama. Dan media pun sekarang punya tantangan yang baru. Dulu disensor secara langsung, sekarang ada buzzer yang bisa disensor, terus habis itu ada disinformasi dan juga tekanan digital. Tapi prinsipnya tetap sama. Publik punya hak tahu dan suara kebenaran harus dilindungi. Kalau kita jujur, kita akan bilang bahwa demokrasi kita itu belum matang. Nilai Pancasila itu belum benar-benar diimplementasikan. Banyak hal yang berubah, tapi banyak juga yang stagnan. Nah, dari semua yang kita dengar hari ini, ada satu hal yang jelas buat saya, yaitu untuk tragedi Trisakti dan Semanggi bukan cuma sejarah, melainkan luka yang menembus. Dan yang lebih penting lagi, ini bukan sekedar menang. Ini soal memperjuangkan supaya negara kita, negara Indonesia, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pancasila itu bukan biasa. Sila kedua dan kelima itu nyata banget makanya. Kalau nyawa warga negara aja nggak dihargai, terus apalagi yang mau dibanggakan? Seperti yang Bang Adi bilang tadi, perjuangan kita belum selesai. Dan generasi sekarang harus paham sejarah itu bukan buat dia, tapi dia punya alasan kuat untuk bersuara. Setiap zaman pasti punya caranya. Gue setuju banget dengan itu. Kalau kita nggak tahu sejarahnya, maka kita bisa dengan sangat mudah dibungkam. Tapi malah jika kita tahu, maka kita bisa berdiri lebih kuat, lebih sadar, dan kita bisa lebih berani. Saya sebagai jurnalis, itu tugas kita itu selalu untuk terus mengingatkan kepada publik bahwa demokrasi itu dibayar mahal. Jadi jangan dibiarin pengorbanan itu menjadi sia-sia. Dan sebagai warga negara, seharusnya refleksi kita itu gampang. Apakah bangsa kita sudah menjadi bangsa yang adil dan beradab seperti yang diajarkan Pancasila? Jadi, buat lo semua, buat kalian juga yang mendengarin, mari kita terus rawat semangat reformasi. Suara kita juga penting. Aksi kita juga punya makna. Ya, itu terima kasih banyak semuanya yang udah nonton spesial podcast kita hari ini ya guys. Aku juga mau terima kasih nih buat narasumber yang lain. Thank you ya guys. Sampai ketemu di episode berikutnya. Baik semuanya, terima kasih yang sudah menonton podcast hari ini. Perkenalkan, nama gue Moreno Noval Purnawan. Saya George Osri. Nama saya Jason Lim. Nama saya Evan Cornelius Wanto.
Saya Delvin Gendro. Nama saya Sakti Boang. Saya mewakili kami semua mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Harapan. Kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Deodora Pretiwi Sibarani selaku pembimbing matkul Pancasila kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia!